mengetahui saya tuh punya strength apa. Pada satu titik bicara cita-citanya kan, strength-nya. Dengan strength ini saya bisa mencapai apa. Tapi pada tingkat paling tinggi, saya bisa berkontribusi dengan apa yang saya punya ini di masyarakat lewat Buat apa? Gitu. Pintu pertama kalau kita lihat framework leader ini, nanti Bapak Ibu juga boleh lihat gitu ya, cari ya. Itu pintu pertamanya adalah start with adult learning and modeling. Sesimpel gini Mas Ted. Dalam satu sesi nih misalnya, oke Bapak Ibu, ada yang ingin memberi komen, ada yang bertanya, sunyi senyap. Padahal saya yakin guru-guru itu kalau di kelas lalu dia berharap nih anak-anaknya gini, ayo nak coba bertanya, ayo aktif gitu. Sementara dia sendiri datang di kelas diam gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, welcome to Better Leader. Saya mendatangkan pakar pendidikan nasional. Selamat datang Bu Nina Yuliana. Assalamualaikum. Senang sekali nih Mas Teddy bisa hadir di sini. Ini sebenarnya justru kesempatan nih saya bisa ngobrol-ngobrol juga sama Mas Teddy. Iya, sibuk soalnya dia. Ini orang salah satu paling sibuk di Dunamis. Teman-teman semua ya, Menteri Pendidikan Nasionalnya Dunamis. Kayak Bu Nina boleh cerita dikit ya? Ya. Kita kenalan dulu ya, kan baru pertama kali kan di, benar. Better Leader ya. Kalau saya sih udah terkenal. Saya lagi ngikutin nih ya. Oke, teman-teman, ini Bu Nina Yuliana, Education Consultant lah ya kali ya. Nyebutnya apa sih namanya? Education Practice Coordinator. Education Practice Coordinator di Dunamis Education. Jadi Dunamis punya satu divisi khusus yang menangani dunia pendidikan. Nah, ini salah satu pakarnya gitu ya. Tapi sejarahnya Bu Nina sebagai orang pendidikan sudah jauh melampaui masa-masa di Dunamis. Boleh cerita dikit Bu Nina dulu gimana karir kependidikannya gitu? Pendidikannya ya, kenapa memutuskan berada di dunia pendidikan. Ini kalau ceritanya zaman dulu itu jatuh cinta di dunia pendidikan ketika ngajar anak jalanan di kan waktu itu gabung tuh Youth Islamic Study Club Al-Azhar. Remaja masjid sebenarnya. Terus milih divisi namanya PAYIS, Pembinaan Adik Asuh YIS. Itu pada zaman, wah ini ketahuan nih ya jadinya angkatan berapa pada zaman dulu. Udah ketahuan, ini lebih tua dari saya, jadi mungkin yang disebutkan tadi organisasinya udah berubah nama. Pada zaman dulu tuh kalau di depannya Ratu Plaza tuh ada semacam rumah-rumah kecil kayak tempat kumuh gitu. Nah kita tuh punya banyak adik asuh di situ. Itu pertama kali waktu itu masih jadi mahasiswa, terus mulai waktu itu cuma ngajar bahasa Inggris sama nyanyi-nyanyi. Awalnya itu ngajar bahasa Inggris sama nyanyi-nyanyi dulu, terus ada yang namanya Iqra ya, ngajarin Iqra gitu. Guru ngaji men. Kelihatan kan. Terus abis itu mulai kan si anak yang tadinya nggak sekolah mau sekolah, terus nyariin orang tua asuh. Nah itulah kegiatan di situ, terus mikir, kok kayaknya setiap itu seminggu 2 kali, setiap seminggu 2 kali tuh mau ke sana tuh penuh semangat gitu. Nah, disitulah baru ngerasain kayaknya enak gitu. Sembari coba jadi guru privat. Jadi sembari bener nggak sih ini, terus jadi guru privat. Jadi kuliahnya bukan pendidikan sebenarnya? Bukan, kuliahnya tuh teknik kimia. Buset. Jadi nyemplung ke dunia pendidikannya karena aktivitas? Karena aktivitas itu. Terus pernah kerja di konsultan pabrik. Yang berhubungan sama teknik kimianya pernah? Bikin apa sih kayak gimana sih kalau limbahnya begini harus diapain kan, dulu masih inget, kalau ini kita filterisasinya begini, pakai tambahin cairan kimianya ini supaya keluarnya aman. Nah gitu kan, itu berjalan 4 bulan. Itu setelah lulus berarti ya? Ya, setelah lulus. Kok godaan ke sana terus ada, ya udah akhirnya masuk ke dunia pendidikan gitu. Terus singkat cerita pernah ngajar di mana aja? Awal sekali karirnya di ILP, kursus bahasa Inggris. Kursus bahasa Inggris ILP, guru ILEP ya, ILEP. Zaman saya sekolah ILEP namanya, ILEP. Ya, terus apa lagi? Terus di High Scope. Wih, High Scope itu sekolah internasional awal-awal yang ada di Jakarta dan sangat mahal sekali ya.
di Cilandak waktu itu kan. Iya, sekarang sih banyak saingannya, tapi dulu kan itu stand out gitu ya kelihatan banget. Terus habis itu? Lalu di Sekolah Islam Terpadu Aulia. Nah, itu yang paling lama Bintaro. Itu paling lama, 10 tahun lah, 10 tahun lebih. Saya ketemu Bu Nina pertama kali di situ ya. Dia masih agak imut-imut waktu itu. Itu aku ketemu udah mimpin sekolah apa masih jadi guru? Waktu itu jadi kepala sekolah, tapi waktu itu kan kepala sekolah 3 unit. Dia tiap unit ada wakil waktu itu. Kemudian setahun setelah itu jadi mentor kepala sekolah. Jadi pokoknya Bu Nina itu di sekolah yang tadi terakhir itu udah pernah mimpin kayak di semua posisi lah. Akhirnya masuk Dunamis. Ya, gitu. Jadi saya ketemunya di sana, terus akhirnya sekarang bergabung. Udah berapa tahun, Nina? Di Dunamis ini udah masuk tahun ketiga, ya, hampir 3 tahun. Oke lah ya, cukup lah, awet ya. Long lasting ya. Long lasting. Oke, nah teman-teman semua mungkin banyak yang belum tahu ya bahwa Dunamis kan mungkin diketahui dulu terkenal banget sama Seven Habits. Nah, kemudian sekitar tahun 2008-an itu masuk ke dunia pendidikan lewat workshop Seven Habits for Teens. Nah, sekarang nih teman-teman ada satu solusi yang sangat komprehensif untuk bangun budaya sekolah namanya Leader in Me. Kalau mau searching istilahnya Leader in Me, bukunya ada tuh, The Leader in Me judul bukunya. Nah, kita mau nanya sama Bu Nina ya, karena Bu Nina, saya dulu juga di education, tapi terus pindah ke bagian lain dan banyak perkembangan ya di education, termasuk perkembangan di Franklin Covey yang sangat pesat ya. Bayangin baru 2008-an sampai sekarang udah beberapa negara gitu kan. Nah, kita mau tanya nih, perkembangan terakhir Bu Nina, Leader in Me itu diarahkan untuk bangun social emotional learning itu apa sih? Bener. Apa tuh sih? Ini kan sebenarnya sejalan ya. Kalau bener sih kata Mas Teddy bahwa perjalanannya si edunya Franklin Covey ya, kalau di Indonesia kan Dunamis Edu ya, itu berjalan cepat. Awal saya masuk 2019 tuh ngomongin Leader in Me 3.0. Iya, 3.0 benar. Iya. Selang setahun Leader in Me 4.0. Yang secara basisnya memang kalau kita lihat lebih menguatkan lagi penguatan di social emotional learning gitu di situ. Dan bedanya di 3.0 ke 4.0 ini bahwa di sini kolaborasi orang tua lebih didorong lagi gitu. Lebih didorong. Nah, sejalan dengan itu terjadilah COVID dan memang kenyataannya memang pada saat inilah terbukti peran orang tua tuh besar banget gitu. Nah, kita bahas dulu ya, social emotional learning itu di dunia pendidikan apa sih sebenarnya tema itu gitu? Social emotional learning di dunia pendidikan. Kalau kita bicara, sekarang kita ngomongin kebijakan pendidikan Indonesia ya secara umum. Awal Mas Menteri bilang merdeka belajar gitu kan, merdeka belajar, bahwa kita tuh udah mulai bergeser. Dulu kita ngomongin numbers dari sisi akademik ya, nilai ini itu. Kemudian Mas Menteri bilang bahwa kita tuh udah perlu fokus ke yang namanya karakter. Sudah ada bicara bagaimana kita mesti ngecek si anak tuh pada saat pada saat di dalam pembelajaran, apakah mereka dalam kondisi happy, apakah mereka siap menerima pembelajaran, apakah mereka kemudian tumbuh tanggung jawabnya. Itu kan ada di dalam asesmen karakternya nih sudah mulai yang kan dari Dignas gitu. Ya, memang dari arah Dignas, pendidikan ke sana. Arahnya ke situ, dan sudah mulai lagi kita udah mulai ngelihat yang dibikin anecdotal notes-nya, reports dicatat, dilihat. Nah, awal-awal itu kan pasti kita namanya hal yang baru pasti kaget dulu kan, itu kaget dulu. Tapi ini sejalan juga di Amerika sendiri yang namanya social emotional learning SEL itu kan juga saat ini gitu ya, berjalan dari pandemik juga ya. Beberapa riset menunjukkan bahwa memang anak itu akan ready gitu ya, belajar dan lain-lain ketika dia punya kondisi sosial emosional yang sehat gitu. Nah, kadang-kadang guru kita masih ngeliat bahwa saya tuh deliver materi gitu, padahal kita nggak bisa terlepas dari situ. Sebagai educators kita nggak sekedar deliver materi kan, kita harus membuat si anak juga sehat nih. Kalau di dalam Seven Habits itu bagaimana, dan di leader ininya bahwa ada namanya paradigma education, bahwa kita tuh harusnya develop the whole person. Bicara nggak cuma pikiran tapi tubuh
pikiran, hati, dan jiwa. Sebenarnya kan itu. Jadi dua angle ya penyebab, bukan penyebab ya, pendorongnya Pendorong. ya. Kalau dari Amerika sendiri memang sudah ada arah ke sana ya. Jadi apa namanya, apa nyebutnya ya, ke well-being ya, kesejahteraan anak dalam belajar itu krusial untuk membuat dia bisa optimal belajar. Benar. Dan di Indonesia arah pendidikan juga mulai ke sana. Tapi kan ngomongin pendidikan karakter kan kalau seingatku udah dari kurikulum 2013 kan? Iya, benar. Terus yang belakangan ini bedanya apa? Bedanya memang kalau 2013 seperti cuma ya kayak ditambahin kayak apa ya istilahnya, ya udah ada penambahan. Kalau ini enggak, kita ada di dalam situ, dilihat guru diminta gitu ya untuk melakukan assessment, ngelihat apakah ini karakternya oke atau enggak gitu. Dan kalau dulu kan dilepaskan ya, kalau di sini kan udah ada nih sekarang dari Diknas, arahnya lebih terstruktur, lebih rapi dan dijadikan ini hal yang penting, bukan hal tambahan, bukan nice to have. Itu konsekuensinya bedanya akan gimana? Karena anakku kan juga ada yang sekolah ya, semuanya dua, satu baru mau sekolah, yang SD sama SMP gitu ya. Itu memang arahnya juga ada raport yang deskriptif itu, kan arahnya. Tapi di sehari-hari ya perbedaan yang signifikan tuh kok belum berasa ya? Apa sih sebenarnya bedanya gitu? Beda. Kalaupun mungkin ini masih proses ya, nantinya bedanya apa sih? Bedanya tentu kalau ujungnya Merdeka Belajar itu kan bahwa siswa berpartisipasi aktif, enggak duduk kan gitu. Salah satu ininya menteri ya, pidatonya dia menginginkan di dalam Merdeka Belajar ujungnya itu siswa ya dia berpartisipasi aktif. Kalau di dalam leader ini siswa memimpin pembelajarannya sendiri gitu. Jadi Tutwuri Handayani itu ya itu bahwa kita tuh di belakang kita dorong siswa ini yang maju gitu. Siswa bisa maju kalau apa? Kalau dia tahu bahwa pembelajaran ini bermanfaat buat hidup saya gitu. Saya harus responsible gitu. Nah ini sejalan juga tadi dengan bahwa siswa ini idealnya memang dia memimpin pembelajarannya. Ujungnya begitu tuh. Jadi, kalau kita ngomongin Merdeka Belajar. Jadi yang dulu disebut sebagai apa? Student centered learning gitu. Sekarang lebih digalakkan. Lebih digalakkan gitu. Dan membuat jadi social emotional learningnya di situ ya. Bagaimana siswa tuh punya rasa kepemilikan terhadap pembelajarannya. Kalau kita lihat komponen secara umum kan ada 5 tuh social emotional learning. Mulai dari dia punya self awareness gitu. Self awareness sesimpel gini, apa sih yang saya rasain sekarang gitu kan? Atau saya ini punya strength apa gitu. Itu modal dasar. Karena tantangan kita lihatlah zaman dulu, nggak usah lihat zaman dulunya saya ya, berarti zaman dulu saya. Mungkin Mas Teddy belum lahir waktu itu. Kalau anak kecil nangis kan udah nggak usah nangis. Gitu. Nah di sini sudah muncul kesadaran bahwa tidak ada yang salah dengan menangis. Dia perlu mengenali perasaannya. Am I sad? Apakah saya sedih? Saya kecewa atau saya marah? Jadi itu kan 3 hal yang berbeda gitu. Dia kenali perasaannya. Kenapa perlu dari situ? Untuk dia bisa mengenali perasaan orang lain, untuk dia bisa berempati dengan orang lain, dia perlu mengenal dirinya dulu kan gitu. Ya. Ini make sense sih karena ya beberapa hari yang lalu aku nonton satu bahasan di YouTube tentang apa namanya pembangunan teknologi infrastruktur gitu ya. Kan yang kesannya itu kan ilmunya orang teknik misalnya ya. Tapi jadi problem ketika misalnya kita bangun sesuatu yang akhirnya merusak lingkungan. Ya kan berarti kan sebenarnya pada akhirnya si engineer itu perlu punya kepekaan lingkungan kan. Atau punya dampak sosial misalnya dengan dibangun di situ kan. Secara perhitungan matematis bisa dibangun di sini, tapi kan tidak ada satu bidang pun yang tidak butuh itu ya, butuh kepekaan apa namanya sosial gitu ya. Dan itu yang sejak dini harus dilatih gitu ya. Dan dari riset itu risetnya terakhir kali itu tahun 2018 ya, tapi riset dari Amerika tuh. Dicek tuh beberapa sekolah yang bikin program social emotional learning gitu ya. Terus dilihat dampak, ada 2 dampak. Baik dampak jangka pendek maupun dampak jangka panjang. Dampak jangka pendeknya si siswa dia lebih tahu apa yang harus dilakukan dengan pembelajarannya. Bisa bergaul dengan lebih baik. Dampak jangka panjangnya
dia bisa memimpin kehidupannya gitu. Itu udah dicek di beberapa siswa gitu, di beberapa. Jadi riset yang empirik, jadi menunjukkan dua hasil itu hasil itu. Yang jangka pendek belajarnya jadi lebih lebih optimal. Lebih optimal, nggak perlu istilah gini. Ya emang saya mau mencapai itu nggak usah disuruh. Tapi dalam jangka panjang keberhasilannya juga lebih terasa. Lebih terasa. Gitu. Karena kan mungkin ini ya kayak tadi kalau poin misalnya Bu Nina bahas soal self awareness ya. Kadang-kadang ya kalau di zaman kita dulu sekolah masih banyak yang ngerasa salah jurusan misalnya gitu ya. Nah, nggak usah jauh-jauh. Contoh saya. Tapi kan teknik kimia terus sekarang ngajar. Ternyata passion saya di sini. Mungkin waktu saya kecil saya sendiri tidak menggali. Pasti yang saya sukai. Pokoknya saya ikut aja. Yang keren itu ngambil jadi anak FIS, ikut anak FIS gitu. Kalau istilahnya FIS itu berarti udah angkatannya tua banget ya. Kalau saya kan IPA, IPS, bahasa. Ketahuan kan. Oke, itu poinnya ya. Jadi bisa jadi fenomena yang kelihatan tadi salah jurusan lah gitu ya. Merasa salah jurusan. Tapi di belakangnya ada proses pengenalan diri, self awareness. Mengetahui saya tuh punya strength apa. Pada satu titik bicara cita-citanya kan, strength-nya. Dengan strength ini saya bisa mencapai apa. Tapi pada tingkat paling tinggi saya bisa berkontribusi dengan apa yang saya punya ini di masyarakat lewat apa gitu. Kan at the end ujungnya pendidikan kan nggak kayak mau menara gading ya, kita pengen enak aja dia nggak pengen begitu kan. Itu berarti dua ya. Kita anggaplah ya ada orang yang melalui pendidikan terus bisa bermanfaat di masyarakat, itu kan berarti dua sisi. Dia tahu dia mau mendalami apa, tadi ya self awareness, tapi juga dia peka kan sama apa yang dibutuhkan masyarakat gitu kan. Nah itu ada di salah satu komponen di social emotional learning juga. Jadi selain self awareness, lalu dia punya yang namanya self management, udah tahu nih kelebihannya apa, tapi dia nggak bisa memanage kan. Nah, dia punya self management, di dalamnya termasuk dia bagaimana dia memanage stresnya, bagaimana kalau ada tugas dari guru matematika, guru bahasa Inggris, saya harus melakukan apa dulu gitu. Yang kalau di ngomongin 7 habits itu ada di habit 3 kan, self management. Lalu ada yang namanya responsible decision making. Kenapa disebut responsible decision making? Bahwa kita ini bukan korban, kita bukan victim. Bahwa ketika ngambil keputusan saya udah tahu apa kelebihan saya sudah tahu bahwa bagaimana waktu saya tuh ini, maka saya akan memilih begini. Nah, baru muncul tuh yang namanya social awareness dan relationship skills. Itu ada di dalam social emotional learning. Oke, ceritanya Bu Nina ini ngingetin saya tentang satu hal ya. Jadi waktu kalau nggak salah buku Leader in Me itu jauh sebelum ada bahasan Leader in Me untuk social emotional learning ya. Tahun 2008, Pak Stephen Covey buku edisi pertama itu, saya tersentuh dengan kata pengantarnya. Dia bilang, jadi pada saat Pak Covey itu menyadari dampak dari 7 Habits di dunia pendidikan, dia bilang, selama ini saya ngajarin 7 Habits ke orang dewasa, itu kan tindakan kuratif sebenarnya ya. Nah, jadi orang udah dewasa baru diajarin gitu ya. Nah, sementara yang dilakukan di EBICOM ya, sekolah itu, yang pertama kali menerapkan 7 Habits itu sebenarnya tindakan preventif. Nah, kenapa nih aku baru keingetan nih Bu Nina ini. Ada kejadian beberapa hari ini ngobrol sama salah satu calon klien gitu ya. Problem utamanya sangat sederhana. Jadi banyak isu-isu problem di kantor itu karena satu grup orang, ya, asisten gitu ya. Itu pertama, jadi misalnya ada 10 orang, ya, 5 orang cuti bareng. Maksudnya masing-masing sebenarnya tapi bareng-bareng. Di tengah kepadatan aktivitas dan nggak ada koordinasi sama sekali. Kalau ditanya, itu kan cuma fenomena ya, jadi itu yang bikin stres kan. Tapi sebenarnya kalau ditarik ke belakang, itu kan isu soal responsibility. Ya cuti memang hak, tapi kan kok nggak ada ngobrol gitu kan. Itu juga isu soal empati. Karena kan temen yang 5 yang masuk ini heboh sendiri. Gitu ya. Belum ngomongin empati ke klien kan. Nah itu saya pikir yang tadi diceritain Bu Nina ya, kalau dari kecil ya sudah terbiasa mengelola dirinya, empati sama orang, itu isu-isu yang kayak aku ceritakan tadi mungkin udah nggak jadi isu lagi gitu ya. Itu hal-hal yang sangat basic kan. Itu problemnya. Jadi apa itu tadi? Self awareness, self management, responsible decision making, lalu social awareness, relationship skills.
Yang menarik di relationship skills ini sebenarnya ujungnya kenapa terakhir itu dia udah tahu apa kelebihannya. Terus kalau social awareness kan dia tahu nih, oh saya ngomong sama orang yang lebih tua. Yes. Oh saya dalam lingkungan begini saya harus begini nih, menyesuaikan kalau saya outfit dan lain-lain. Itu kan ada di social awareness gitu kan. Nah, ketika dia punya social awareness, dia tahu relationship skills bahwa oke, saya harus bicara, saya dengar kalau ngomong bicara saya dengerin dulu. Saya tahu ini hubungan nggak sehat. Jadi si anak juga kalau di situ ya, kalau kita perdalam lagi, si anak tahu bahwa ini hubungan nggak sehat. Misalnya dia tahu bahwa ini yang akan membuli dia, gitu kan? Oh dia tahu saya harus gimana. Di situ di bagian relationship skills diajarin bagaimana kita jadi asertif. Oh, gitu. Bisa stand out gitu bisa ya? Bisa stand out, jangan jadi victim gitu. Kamu bisa loh melakukan sesuatu gitu terhadapnya. Oke, nggak bisa menolak, kamu bisa langsung lapor gitu. Itu diajarin gitu. Jadi lihat bahwa ini hubungan yang sehat. Hubungan yang sehat ketika apa? Kita mutual gitu. Nah, kita dengerin, tapi kita juga nyampein gitu. Itu diajarin juga di situ. Kalau di Seven Habits itu kan kita ngomongin think win-win sama kita ngomongin bagaimana seek first to understand dan to be understood gitu. Nah, cuman gini Bu Nina, ini ada pertanyaan mungkin muncul ya di peserta ya. Hal yang kita obrolin tuh kan sebenarnya bukan hal yang baru. Ya. Apa sih sebenarnya yang beda sekarang gitu? Kalau zaman PPKN kan udah ada tuh menghargai orang lain misalnya gitu. Apa sih bedanya? Bener. Yang membedakan kalau saya lihat framework lebih dalamnya ya, justru ini saya lihat salah satu contoh lesson plan-nya guru tapi di Amerika memang itu. Kalau kita buka Keisal tuh ada tuh di situ. Di situ bener-bener si anak dicontohin, dipraktekin. Jadi kalau dulu kan PPKN, oh kamu harus bersikap adil. Teori gitu. Nah kalau di sini diajarin si anak, ini ada studi kasus gini, yuk gitu. Terus ada labnya itu mereka dibikin yang namanya ada mereka bekerja sama. Kan ini sejalan juga dengan yang namanya project based learning ya. Si anak dikasih tuh project, di situ kan si anak belajar bagaimana dia tahu kelebihannya dia. Nah di situ tuh yang jadi tantangan kita saat ini kalau beberapa kali ngobrol adalah bagaimana kita sebagai educator, sebagai pendidik geser paradigma kita bahwa kita nggak lagi fokus kepada nilainya si anak, tapi bahwa kita yang poin utama tuh prosesnya dulu, si anak jalanin proses gitu kan. Kalau kita kan, oh pokoknya hasil proyeknya. Nah, ini yang saat ini berapa kali ngobrol sama sekolah jadi tantangan. Beberapa kepala sekolah nyampein tuh kerisauannya gitu. Mana nih Bu, guru-guru masih fokus di hasil akhir, nilainya. Hasil akhirnya pun bahkan nilai ya. Nilai. Sementara di situ kan butuh kesabaran. Kan? Bener nggak kalau aku nangkep begini? Jadi misalnya kalau dulu ya, zamanku misalnya, ada sih kerja kelompok zaman dulu ada. Tapi langsung ke hasil akhir, either misalnya, oke presentasiin, terus langsung dikasih nilai, oke hasil kerja kelompoknya nilainya 90, 100, segala macam gitu ya. Kalau sekarang ini bukan hanya itu ya, tetapi apakah dia misalnya dalam grup itu menyepakati satu hal bersama, yang goals bersama, kemudian ada interaksi yang baik apa enggak, pembagian tugas, pengenalan minat. Dan setelah selesai kan kalau di salah satu lesson plan guru udah selesai nih project based learning, nggak selesai begitu aja, tapi ditanya si anaknya, oke, apa yang kamu rasakan baik dari kerja kelompok ini? Kan si anak jadi mikir apa ya, oh ya si ini begini, si ini itu refleksi. Kan refleksinya tuh muncul gitu. Kalau dulu nggak ada tuh. Dulu nggak ada. Iya. Ini presentasi, nilai, udah gitu. Udah. Ya. Gitu. Padahal keseluruhan proses itu termasuk refleksinya itu yang justru akan berdampak. Iya, berdampak. Oke. Nah, itu secara arah pendidikan di Indonesia maupun di Amerika juga ke sana. Nah, pertanyaannya adalah leader ini sendiri apa kira-kira hubungannya dengan ini ya, social emotional learning. Kalau ngomong leader ini, kita mulai dari yang paradigmanya dulu nih Mas Teddy, kan ya, ada 5 paradigma gitu. Yang pertama sekali kan everyone can be a leader. Nah ini kan hal yang menurut, emang bisa anak TK gitu jadi pemimpin gitu kan? Emang bisa anak TK jadi pemimpin? Bisa, tentu sesuai age appropriate-nya perlu, sesuai dengan level perkembangannya dia gitu. Tapi dia bisa loh diajarin sesimpel. Nah, kalau di rumah nih ya, nak bangun tidur
kamu selesai sholat, kamu tinggal beresin. Tapi dia tahu bahwa tempat tidur itu milikku, aku harus bertanggung jawab. Itu levelnya dia. Selesai makan, nak taruh di itu. Mungkin kalau anak kelompok bermain enggak cuci piring, tapi dia taruh di belakang. Sesimpel itu, gitu kan. Itu diajarin di situ kan. Gitu. Oke, dan itu tadi kalau dengan cerita Bu Nina kan kesannya gampang. Bagi sebagian besar keluarga mungkin udah menerapkan gitu ya. Ya, tapi benar. sebagian besar yang lain karena mungkin punya ART di rumah, tantangan kan? ya. Atau TK biarin aja dulu lah, nanti aja udah agak gedean baru ngomongin gitu begini. ya. Ya, padahal sebenarnya ya tiap usia tuh ada bisa pendidikan kepemimpinan atau karakter yang bisa dimulai dibangun ya. Yang zaman sekarang juga menantang karena ada banyak kemudahan. Ada banyak kemudahan, iya ya benar, kan? ya Ada benar. banyak kemudahan Luther itu ya, nggak melakukan hal itu. Iya. Oh, Itu. oke. Itu kan paradigma leadershipnya. Ya. Gitu. Semua orang bisa jadi pemimpin. Semua orang bisa jadi pemimpin. Lalu ada paradigma yang mengatakan bahwa everyone has genius, ya kan? Bahwa setiap orang tuh punya kelebihan. Ini kan sejalan dengan multiple intelligence, cerdasan majemuk. Nah, kalau ini sih saya rasa arah pendidikan Indonesia udah dari 10 tahun lalu udah arah ke situ kan. Cuman bahwa kita nih sebagai educators kadang-kadang masih melabelin dia mah. Nah, ini yang perlu tantangan bahwa tiap orang punya kelebihan. Kenapa sih kita bisa bilang bahwa oh si ini pasti ada kelebihannya gitu? Ya. Kalau ketika kita masuk kelas, kita fokus dulu on strength-nya si anak ini, dan itu juga membangun self awareness dia. Boleh misalnya nih kalau guru TK sesimpel, oke, di sini siapa yang seneng nyanyi? Baru awal masuk. Oh ini itu bisa. Kalau anak SD kalau dia udah bisa mulai nulis, boleh diminta apa hal terbaik yang pernah kamu lakukan, yang kamu rasa kamu enjoy. Di sini kan bisa bantu gitu. Itu 2 poin tuh aku lihat Bu Nina ya. Satu sisi memang kita ada, anggaplah mungkin orang zaman sekarang punya pemikiran sama ya, setiap anak itu punya kejeniusan. Tapi konsekuensi dari itu adalah kemampuan educatorsnya untuk juga mengenali atau mungkin menstimulasi ya. Mengenali, munculnya. menstimulasi, mengkomunikasikan. Iya kan, karena di pikiran, oh iya semua orang punya jenius, tapi yang diperhatiin tetap yang matematika, misalnya gitu kan. Atau melabel yang nggak bisa matematika, udahlah dia nggak bisa diartiin gitu. Padahal ya tadi ya, memang kadang-kadang nggak langsung kelihatan, harus stimulasi, dikomunikasikan. Oke. Itu paradigma yang kedua. Lalu paradigma berikutnya bahwa bicara dari sisi kita semua nih sebagai educators tadi ya, develop the whole person kan harusnya gitu. Jadi kita nggak lagi bicara bahwa ya udah saya datang saya selesai gitu, ngajar selesai gitu. Bahwa misalnya gini, sesimpel bercerita. Seringkali balik lagi nih bukan menginikan guru matematik, tapi guru-guru eksak merasa cerita tuh nggak penting gitu. Nah, menarik nih. Ya kan. Padahal banyak sekali cerita-cerita yang bisa membuat si anak fokus nih sama topik yang mau kita angkat. Misalnya cerita bisa yang fiksi, bisa non fiksi, tapi dibawakan lewat cerita. Nah, ada di sebuah kelas nih lagi mau ngangkat bagaimana sih kita harus melestarikan alam, mengurangi yang namanya fossil fuel, kan gitu kan. Sekarang orang udah bicara nih yang namanya electric car ya, gitu kan. Si guru bercerita depannya tuh gini, kalian tahu nggak bahwa ada loh sebuah negara katanya gitu yang tahun ini nih udah nggak ada mobilnya yang pakai fossil fuel. Dia mulai dengan itu, sebenarnya ujungnya dia mau ngajarin nih bagaimana kita bisa melestarikan alam. Jadi cerita lewat itu dulu. Anak kan bingung, enggak. Coba kalian cari tahu negara apa itu. Wah, coba. Si anak kan bingung kan. Ternyata adanya di cerita Marvel ya. Wah, ternyata enggak. Norwegia. Norwegia ada. Saya juga baru tahu pas saya ngelihat itu guru gitu. Norwegia, dia cerita dengan bagusnya gitu sehingga si anak gitu kan. Baru dia masuk ke topiknya. Jadi sains kenapa itu kita perlu melestarikan alam, bla bla bla. Jadi sains itu bukan berarti harus langsung rumus-rumus gitu ya. Iya. Kalau di salah satu strategi pembelajaran ada tuh namanya understanding by design, itu hook-nya. Membuat anak
apa ya, hook ya, apa terkayal gitu, hooknya gitu. Jadi dia gitu kan. Nah, ini kan perlu kejelian si educators. Iya. Dan perlu kemampuan educators juga. Educators harus punya social awareness, dia baca buku juga, dia dia lihat, nah, oh ini bagus nih saya angkat, jadi nah dia juga melek dengan kondisi sekitar gitu. Menarik ya kalau ngomongin ini kan. Jadi poin tadi Bu Nina kan sebenarnya lagi bahas the whole person. Maksudnya adalah seringkali dulu ya misalnya pendidikan itu fokus kepada intelektualitas ya. Jadi kemampuan anak untuk menganalisa soal segala macam selesai ya. Tapi bahwa even pelajaran yang sebenarnya dulu dianggap eksak gitu ya, sebenarnya di dalamnya itu bisa punya potensi untuk menumbuhkan social emotional learning juga gitu ya. Jadi pada saat dia belajar pelestarian lingkungan, bukan hafalin. I know, saya tahu kenapa saya harus belajar ini. Saya ingin melestarikan. Jadi dapat why-nya gitu loh, Mas Ter. Oke. Itu Mantap kan, ya menarik ya kalau semua guru bisa begitu kan menarik ya. Oke, Bu Nina. Sekarang gini pertanyaannya, kan tadi ya social emotional learning itu udah jadi penekanan di Indonesia, juga di Amerika, gitu kan? Artinya kan sebenarnya solusinya udah banyak lah diusahakan ya. Ada banyak pendekatan. Nah, lalu kira-kira apa keunikan atau kekhasan dari Leader in Me sebagai salah satu jalan untuk membangun social emotional learning itu? Yang khas ya. Betul. Apa yang khasnya kira-kira? Yang khas dari Leader in Me, pertama kali mungkin kita perlu mensyukuri nih arah pendidikan kita ya. Baik dari sisi arah pendidikan Indonesia, arah pendidikan dunia semakin aware bahwa bicara pendidikan tuh nggak cuma nilai gitu kan. Itu kita udah lihat nih arahnya semakin jelas ke sini. Itu sudah kerasa sih ya. Sudah kerasa gitu. Awareness ini udah muncul di mana-mana gitu. Tapi kan namanya hal baru, orang akan cari bentukan-bentukan mana yang paling pas. Caranya gitu kan? gimana? Caranya gimana? Oh iya, saya sadar nih. Kalau ngomongin pendidikan nggak cuma nilai, tapi gimana? Waktu dari saya sekolah dulu sih diajarinya gini. Itu jadi tantangan ya Mas Ted ya. Nah, dari di Leader in Me ini yang ditawarkan justru memang kita bukan langsung ke siswa, karena kita tahu bahwa zaman dulu itu gitu kan, ketika kita fokus kepada pendidikan dan nilai-nilai gitu yang dikejar nilai gitu, itu kan terbentuk kepada educators kita sekarang gitu, ke orang tua dan lain-lain. Pintu pertama kalau kita lihat framework Leader in Me, nanti Bapak Ibu juga boleh lihat gitu ya, cari ya, itu pintu pertamanya adalah start with adult learning and modeling. Jadi kata kuncinya ada di learning and modeling gitu ya. Jadi gimana kita nih sebagai orang dewasa nih Mas Ter, nggak cuma bicara si educatorsnya, guru yang di kelas, tapi seluruhan ya, tim yang ada di sekolah dan orang tua. Gitu ya. Dia belajar dan meneladankan. Kenapa sih perlu? Nih yang pertama sekali. Kenapa sih orang tua juga perlu? Karena kan namanya kita ngajarin, ngomongin sosial emosional tadi kan sebelum juga kita bahas, nggak bisa cuma di sekolah atau nggak bisa cuma di rumah. Karena kan secara umum kehidupan anak tuh ada di rumah dan di sekolah secara umum ya, sebagian besar di situ. Jadi ketika rumah dan sekolah punya value yang sama, bahasa yang dikeluarkan sama, bahwa kita fokus pada potensi dia, gitu kan, bahwa kita tahu dia mampu memimpin pembelajarannya, ini sama, ini yang kemudian membuat si anak gitu punya sosial emosional yang baik, gitu kan. Ini make sense nih Bu Nina. Jadi make sense-nya gini ya kalau saya lihat ya. Jadi kalau kita sering ketemu sama klien Dunamis ya di korporat dimanapun kan. Kalau yang training itu staff gitu ya, anggaplah Seven Habits misalnya gitu ya. Terus sering ada omongan begini nih, wah ini bagus materinya ya Mas, tapi coba manajer saya ikut, nah gitu kan. Harapannya leadernya gitu. Ikut ya. Nah artinya kan sebenarnya kalau misalnya tadi ya Leader in Me pakai Seven Habits, ngajarin ke siswa akan ngomong, coba guru saya, atau guru saya aja nggak jalanin, guru juga begitu, coba kepala sekolah saya. Nah ini nggak ada pintu lagi karena sudah dimulai dari orang dewasa dulu. Bahkan gitu. Orang dewasa juga kadang-kadang coba orang tua. Atau orang tua bilang, coba gurunya. Udah dimulai dari yang paling sangat fundamental ya, principal learning modeling gitu ya, sama ada learning modeling orang tua sama para pendidik di sekolah sama-sama belajar duluan. Karena kan balik lagi pada dasarnya orang tua juga educators. Bener nggak? Bener. Orang tua itu kan educators.
terasa kok di masa pandemi ini orang tua tuh educators. Nah, ini yang menjadi pintu penting gitu kalau dan di dalam prakteknya itu ketika sudah belajar bagaimana memastikan ini mereka meneladankan. Ada yang namanya sesi-sesi kita ketemu coaching dengan tim baik prinsipal maupun kepala sekolah, ada sesi dengan orang tua untuk memastikan mereka paham dan meneladankan karena nggak cukup cuma sekedar paham gitu. Oke, jadi 2 poin ya. Contoh itu ada. Sekedar paham itu gampang, kasih workshop ya. Iya. Tapi kan akhirnya harus diteladankan. Iya. Supaya berdampak kepada siswa tadi ya, atau kepada anak gitu ya. Iya, benar. Nah, jadi atau kebalikannya, kadang-kadang kalau anggaplah orang tua merasa, oh saya udah jalanin kok, tapi kalau dia nggak paham, ya kan kadang-kadang nggak sadar juga bahwa yang diteladankan itu mungkin nggak cocok, harus diperbaiki gitu ya, atau nggak komplit. Iya, nggak komplit. Ya. Iya, benar-benar. Itu yang menarik gitu ya, ketika saya juga ngeliat, menarik sekali dan memang ini jadi tantangan pendidikan kita kan saat ini gitu ya, bahwa nggak tahu ya Mas Menteri itu pernah baca atau apa karena ketika dia ngomongin sekolah merdeka, dia kan mau luncurin kan guru penggerak. Yes. Dia nggak ngomong siswanya dulu. Tapi gurunya dulu. Guru penggerak gitu. Nah, kalau di leader ini itu bicara ya adultnya. Adult di sini tidak hanya guru gitu. Educator semuanya mulai dari prinsipal, seluruh tim yang ada gitu. Termasuk tenaga kependidikan Mas Ted yang menarik di sini. Jadi kadang-kadang kan gini ya, si anak terutama anak SMP SMA kalau kita ke sekolah kan mereka tuh sering banget tuh di tempat TU gitu, yes. Duduk ngobrol-ngobrol ya sama tim TU. Bayangkan kalau tim TU-nya sudah tahu bahwa saya harus komunikasikan strength-nya dia, nggak cuma di dalam kelas. Dia tahu nih bagaimana mengkomunikasikan strength-nya si siswa gitu. Yes. Itu akan terasa di segala lini. Balik ke rumah orang tuanya juga gitu. Saya ngebayangin kalau ada petugas perpus yang bisa mengkomunikasikan strength-nya sesederhana misalnya, saya perhatiin kamu suka baca novel detektif ya. Iya. Mungkin kamu pengen jadi polisi. Iya. Menarik ya, menurut kamu apa yang menarik di ini gitu kan? Kan dia mampu begitu gitu kan, diajari punya kemampuan begitu. itu ya. Iya. Ini poin bagus nih. Jadi sementara itu adalah sesuatu yang mungkin paling menantang dibangun ya. Kalau kita amatin klien-klien kita juga macam-macam ya. Bu Nina ya, ada klien yang bertahan lama sih sampai sekarang. Itu salah satu yang sering yang saya amati adalah memang kekuatan di mereka memastikan adult learning-nya itu berjalan terus gitu ya. Itu yang membuat itu jadi sustain ya. Jadi siswanya berganti ya, bahkan mungkin orang tua juga berganti. Tetapi kok bisa jalan terus ya karena fokus kepada adult learning-nya itu dipertahankan. Padahal dulu mungkin belum jadi belum eksplisit banget. Sekarang udah jadi versi 4 ini eksplisit banget ya. Karena memang balik lagi kan itu challenge-nya kita di dunia pendidikan kan ya. Bagaimana kita walk the talk gitu. Kita pengen si siswa sesimpel gini Mas Ted. Dalam satu sesi nih misalnya. Oke, Bapak Ibu, ada yang ingin memberi komen, ada yang bertanya, sunyi senyap. Padahal saya yakin guru-guru itu kalau di kelas selalu dia berharap nih anak-anaknya gini, ayo nak coba bertanya, ayo aktif gitu. Sementara dia sendiri datang di kelas diam gitu. Nah ini kan kita perlu tuh jadi teladan. Kalau kalau kita pengen anak kita cinta baca, ya kan mulai dari kita. Gitu. Dan itu ada tuh sekolah yang kemudian mungkin menyadari ya arah sekolah adalah ke literasi. Salah satu indikatornya adalah jumlah bacaan. Akhirnya sekolahnya bikin atau guru-gurunya sepakat bikin goals ya. Tentang jumlah bacaan yang mau ditingkatkan gitu kan. Nah, itu kan gitu, cocok selain lah keteladanan di situ. Di situ. Oke. Gitu Mas Ted. Jadi itu sangat-sangat menarik. Di luar itu tentu kita lihat bagaimana leader ini perlahan ya dalam proses transformasi sekolah membentuk culture itu. Kan udah kebentuk nih adultnya begini, si anak diajarin. Tapi kan culture-nya juga harus dibentuk nih gitu. Lewat apa? Lewat bagaimana si anak diberikan peran-peran kepemimpinan. Oh, kamu sukanya nyanyi. Oke, kamu bisa jadi leaders of song. Misalnya nih di pelajaran Zoom ya, di sesinya sesi online. Oke, kamu boleh milih satu lagu yang kamu sukai gitu ya. Untuk sesi transisi nanti pelajaran. Bayangkan si anak ngerasa, ternyata kesukaan saya memutar lagu tuh jadi memberikan kontribusi untuk kelas loh. Oke, itu peran-peran kepemimpinan disediakan dan ini khas banget nih teman-teman. Nanti kalau pas kita
di video-video berikutnya kita bahas lebih detail, itu keren banget gitu ya. Tidak seperti yang dibayangkan dulu lah pokoknya. Oke, terus kemudian yang satu lagi aspek akademik kalau nggak salah ya. Akademik. Nah, di akademik ini yang paling menarik menurut saya bagaimana ketika si siswa itu punya yang namanya sekarang di 4.0 disebutnya leadership portfolio. Leadership portfolio, oke. Tadi kita ngomongin di social emotional learning itu ada yang namanya self management. Dia tahu dia mau kemana, dia tahu bagaimana mencapainya. Nah, di leadership portfolio itu si anak diminta untuk menemukan apa sih yang jadi goalsnya kamu di tahun ini. Gak cuma akademik, Mas Ted. Jadi akademik dan non akademiknya, apa yang personalnya. Saya mau jadi YouTuber seperti Mas Teddy misalnya. Jangan. Masih dikit subscribernya. Misalnya, kan itu bisa. Oke, nah di akademik apa yang mau kamu tingkatkan? Bahasa Inggris, Bu. Saya pengen bahasa Inggris saya naik dari rata-rata 7 jadi 8,5 misalnya, atau jadi 8. Oke. Apa yang bisa kamu lakukan? Jadi kamu mau naikin dari 7 ke 8, kapan nih kamu mau naikinnya? Itu si gurunya udah ngajak, membantu si anak menemukan goals-nya. Jadi kalau dulu itu nilai itu ujung dan hanya sebagai nilai, sekarang itu proses menuju akhirnya dapat nilai itu ada leadership lesson di situ ya. Iya, benar. Ya kan menetapkan goals, ya kenapa pengen itu, seberapa tinggi gitu ya. Iya, benar. Jadi akademik tidak hanya berfungsi tadi untuk nilai itu sendiri, tetapi sebagai portofolio kepemimpinan ya. Benar. Menarik itu di situ. Yes. Dan itu menariknya, Bu Nina, tidak ujuk-ujuk langsung dipakai ke siswa kan? Iya, dimulai dari orang dewasanya dulu. Kepala sekolah, mereka punya tuh yang namanya leadership portfolio. Bayangkan, tapi cerita dari guru-guru ya, yang udah ngejalan ini, mereka merasa bahwa saya seperti menemukan diri saya. Karena guru-guru kan juga nggak cuma ngomongin target profesional mereka juga bicara di tahun ini apa sih yang mau saya capai? Oh, saya mau, misalnya nih ya, saya mau nih meningkatkan kemampuan saya menulis. Terus saya ikut kursus menulis. Iya benar, supaya bisa nulis esai, berkontribusi. Nah, apa berhubungan dengan misi pribadi gitu kan? Ini kan menjadi menarik. Bayangkan setiap orang dewasa datang ke tempat mereka bekerja ya di situ dengan semangat tahu bahwa saya hadir di situ selain mengembangkan diri saya juga berkontribusi gitu. Bayangkan semangat yang ada gitu. Jadi poin menarik ya Bu Nina ya. Kadang-kadang kita sering mengamati banyak sekolah kalau misalnya ada inisiatif baru itu seolah-olah kesannya oke nih guru-guru kita mau sekolah begini, anak kita begini, belajar diterapkan. Tapi leader ini punya kelebihan adalah seluruh proses itu bisa dinikmati dulu oleh sang guru. Ya kan, dia bisa menikmati untuk pengembangan dirinya. Untuk kehidupannya. Ya. Nah, dengan cara itu dia akan sepenuh hati. Ya, ketika dia ke anak dia juga bisa ini bermanfaat loh nak, gitu kan beda dia ngerasain. Gitu. Itu yang apa kekhasannya ya. Gitu. Jadi betul-betul kerasa berdampaknya bagi pribadi guru dan itu akan lebih mudah untuk diajarkan ke siswa. Oke, teman-teman semua, nanti detail-detailnya akan kita bahas di video-video berikutnya ya, Bu Nina ya. Jadi kita akan bahas lebih detail spesifik tadi poin-poin yang gedeannya sudah disebutkan Bu Nina. Bagaimana sih sebenarnya proses membangun social emotional learning ya berdasarkan framework leader ini. Gitu ya. Nah, teman-teman yang berminat atau pengen tahu nanti bisa kontak ke website kita ada ya? Gitu ya, atau dunamis.co.id ya. Yes, gitu. Atau nanti komen aja di komen di YouTube channel kita ini dan atau mungkin usulan-usulan tema ya yang memang applicable di dalam kelas yang dirasa jadi tantangan ya. Betul. Karena menariknya Bu Dina ya, ini leader ini sebuah komunitas kan ya? Iya, benar. Tidak cuma Dunamis ngajarin gitu ya, tapi sekolah-sekolah yang menjalankan ini punya pertemuan rutin, saling berbagi gitu ya? Saling berbagi, saling belajar, saling mengunjungi. Yang saling mengunjungi juga. Iya. Yang paling gampang biasanya tiap sekolah punya event namanya Leadership Day ya. Leadership Day, benar.
itu Nanti, menarik kan? Nah, tuh kalau pengen kenal banget lah, pengen tahu apa sih yang diomongin, realnya kayak apa, itu 1 harian. Nanti beberapa sekolah itu biasanya punya setahun sekali paling nggak ya leadership day, open for public ya. Public ya, Nah, benar-benar. tapi kalau sekarang mungkin masih online kali ya? Ya, semua masih melaksanakan online. Cuman kan nanti arah pendidikan kita nih katanya kan sudah mulai ini ya, PTM ya. PTM ya, nanti ya, intinya adalah tiap tahun ada itu pintu kenalan pertama lah ya. Ya, Selain tadi apa namanya artikel dan segala macamnya ada, tapi kalau pengen tahu sekolahnya kayak apa, ada sekitar 30-an sekolah sekarang yang di running gitu, dan sebagian dari antaranya sudah lama banget tadi ya, tahun 2008an seingat saya, dan itu masih bertahan gitu ya. Oke, Bu Nina, thank you banget waktunya buat hari ini. Thank you juga Mas Teddy. Kita harapannya bisa ketemu lagi, ngobrol-ngobrol lagi ya Mas Teddy ya. Siap. Oke, teman-teman, thank you. Sampai ketemu lagi di Better Leader berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.